is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar Leopard Gecko. Pada video kali ini saya ingin membahas masalah ini ilustrasinya beserta judulnya kawanku. Oke kawanku, nah seperti ini ilustrasi beserta judul yang ingin saya bahas kawanku. Nah terlihat ini clutch pertama, semua telur itu bagus semua kawanku. Nah ini telur pertama, oke. Nah kita lanjut ke telur kedua. Nah semuanya sama-sama bagus di clutch pertama. Nah terlihat semua telur sama-sama oke. Yang kedua kawanku, di clutch kedua telur pertama terlihat oke dan bagus. Nah seperti itu kawanku di penampakannya. Nah telur yang pertama itu mantap. Kita lanjut telur yang kedua. Nah telur yang kedua malah itu selak kawanku, lembek seperti kekurangan kalsium, entah karena apa saya kurang tahu. Oke kawanku, nah itu terlihat telurnya itu serasa tidak ada isinya. Kalau dibandingkan pastinya berbeda jauh kawanku. Yang satu bagus dan yang satu lembek kayak terasa gak ada isinya itu kawanku. Nah ini yang clutch kedua. Oke, kita masuk clutch ketiga. Nah saya akan cari dulu kawanku. Nah penampakannya itu langsung kempos, langsung jelek kawanku. Lah terlihat itu serasa gak ada isinya juga. Itu yang pertama tadi. Kita lanjut ke yang kedua. Nah sama ternyata kawanku. Oke, nah di sini ada penurunan kualitas telur di tiap clutch demi clutch yang akan saya bahas di video kali ini. Nah itu perbandingannya kawanku. Kalau kita pegang semuanya sama-sama lembek semua. Oke kawanku, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasannya. Oke, bisa kawanku pahami judul beserta ilustrasinya bagaimana? Nah sebelum video ini saya mulai, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan Channel, dan saya juga bisa terus mengembangkan channel ini untuk kawanku semuanya. Oke kawanku, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasannya. Oke kawanku, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasannya, yang mana yang ingin saya bahas yaitu ketika kita mengawinkan Leopard Gecko, pastinya si betina akan hamil dan gendong telur kawanku. Nah kawanku sendiri sudah tahu bahwa Leopard Gecko ini sekali kawin, Leopard Gecko betina itu bisa mengeluarkan telur clutch demi clutchnya, tergantung dari Leopard Gecko betina itu sendiri. Sombong amat. Ada yang clutch sampai 5, ada yang clutchnya itu sampai 8, bisa juga sampai 10. Saya juga pernah mengalaminya kawanku, kayak gitu. Tapi maksimalnya itu biasanya itu berhenti di 7 maksimalnya kawanku, seperti itu. Minimalnya itu biasanya hanya 5 clutch kawanku. Semua tergantung dari Leopard Gecko betina itu sendiri. Oke kawanku, yang ingin saya bahas yaitu ketika Leopard Gecko betina itu sudah gendong telur, pastinya dia akan nelur clutch pertama.
clutch kedua, clutch ketiga, dan seterusnya. Seperti ilustrasi yang saya jelaskan tadi, bahwa di clutch pertama 2 telur yang dikeluarkan oleh leopard gecko betina itu semuanya sama-sama bagus, dari posturnya itu bagus, dari ciri-cirinya itu semuanya bagus. Sedangkan di clutch kedua, satunya telur yang bagus, satunya malah lembek. Seperti itu. Lanjut kita ke clutch ketiga. Ternyata keluarnya itu sama-sama lembek semuanya. Kalau udah lembek kawanku, itu udah gak bisa kita inkubasi. Adanya itu nanti akan berjamur dan pindah ke telur-telur lainnya. Seperti itu. Oke kawanku, jadi kenapa bisa leopard gecko betina itu di clutch demi clutchnya telurnya itu ada penurunan, dari semuanya bagus clutch kedua satu hanya yang bagus, clutch ketiga malah sama-sama gak ada yang bagus sama sekali. Bisa dibilang itu lembek ataupun slak, seperti itu kawanku. Oke kawanku, kita langsung saja masuk penyebab pertama, yaitu di hadapan kawanku semuanya saya ilustrasikan juga. Anggaplah ada gecko jantan dan betina. Seperti itu kawanku. Di sini ada Super Snow Head Eclipse dan di sini juga ada Max Snow Eclipse. Seperti itu kawanku. Nah, oke, kawanku sudah jelas. Nah, penyebab pertama itu apa kawanku? Kita harus bisa memperhatikan nutrisi dan kesehatan leopard gecko jantan sebelum kita kawinkan kawanku. Seperti itu. Oke, kita ambil yang jantan dulu. Nah, di sini saya punya Super Snow kawanku. Nah, ini penampakannya. Ini leopard gecko jantan saya, seperti itu. Nah, ini anaknya udah banyak. Nah, sebenarnya kawanku, antara leopard gecko jantan dan betina, kita harus sama-sama memperhatikan nutrisinya. Seperti itu. Nah, tapi kita lebih utamakan itu ke leopard gecko yang jantan kawanku. Leopard gecko yang jantan, karena yang jantan ini nanti akan menitipkan spermanya yang di save oleh leopard gecko betina. Nah, yang ada nanti di dalam tubuh leopard gecko betina, yang nantinya oleh leopard gecko betina itu akan diolah menjadi telur dan dikeluarkan oleh leopard gecko betina tersebut. Sebenarnya leopard gecko jantan dan betina ini kawanku harus sama-sama diberi nutrisi yang cukup. Seperti itu. Kesehatannya pun kita harus dijaga. Seperti itu. Nah, tapi kita lebih utamakan ke leopard gecko jantan sebenarnya kawanku. Kita harus bisa menjaga kesehatan leopard gecko jantan kita. Karena leopard gecko jantan itu nantinya kan akan mengawini dan menitipkan spermanya di dalam tubuh leopard gecko betina. Itu yang pertama. Apabila leopard gecko jantan itu kelihatannya udah loyo ataupun leopard gecko jantannya kita itu udah sakit seperti itu, kalau bisa jangan dikawinin kawanku. Seperti itu. Karena percuma, adanya nanti itu bisa jadi sperma leopard gecko jantan itu lemah ataupun tidak maksimal. Jadi efeknya itu ketika leopard gecko betina udah memproses telur lah, telurnya itu bisa jadi lembek. Seperti itu kawanku. Oke, jadi sekali lagi saya tegaskan, kita perhatikan kesehatan leopard gecko jantan terutama. Itu yang pertama kawanku. Nah, yang kedua, nutrisi leopard gecko betina juga. Di video-video saya sebelumnya sudah saya singgung, apabila kita menemui leopard gecko kita sedang gendong telur ataupun hamil, lebih tingkatkan nutrisinya. Seperti kalsium, gut load-nya harus bagus, seperti itu kawanku. Kebersihan kandang juga, air minum jangan sampai kotor, kayak gitu. Itu nutrisi leopard gecko betinanya. Katakanlah ini. Nah, ketika ini gendong telur kawanku, usahakan leopard gecko betina ini nutrisinya itu tingkatkan kawanku. Karena selama gendong telur leopard gecko betina, badannya itu pasti habis. Saya sudah singgung di video-video saya sebelumnya, kawanku bisa scroll ke bawah supaya bisa melihat video-video saya yang lainnya. Seperti itu, saya sudah kupas tuntas di seluruh video saya. Jadi sekali lagi, ketika leopard gecko betina itu udah gendong telur,
tingkatkan nutrisinya, porsinya tingkatkan kawanku, supaya Gecko betina itu bisa maksimal kayak gitu. Kenapa oleh saya disuruh tingkatkan? Umpama leopard gecko jantannya itu kondisinya itu fit seperti itu, nah kita kawinkan dengan leopard gecko betina, tapi leopard gecko betina itu kekurangan nutrisi. Bisa jadi kawanku, walaupun sperma jantan ini sehat, ketika dititip masuk ke leopard gecko betina itu malah akan diproses kurang maksimal juga, karena si leopard gecko betina itu kurang fit, kekurangan nutrisi kalsium, jadi telurnya akan lembek dan bisa dibilang infertil dan gak ada harapan sudah kawanku, seperti itu. Itu yang kedua, lebih tingkatkan nutrisi leopard gecko betina juga. Yang awal tadi perhatikan leopard gecko jantannya juga. Oke kawanku, bisa kawanku pahami. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu suhu ruangan kawanku, seperti itu. Leopard gecko ini kawanku, ini cocok pada suhu ruangan yang dingin tidak terlalu dingin, panas tidak terlalu panas. Intinya itu yang sedang-sedang saja. Intinya hangatlah kawanku, seperti itu. Terlalu dinginnya tidak baik, terlalu panas ya juga tidak baik. Bisa jadi leopard gecko betina, leopard gecko jantan sehat, sperma pun juga maksimal spermanya. Kawin dengan leopard gecko betina seperti itu, tapi kita salah menempatkan suhunya itu terlalu dingin, ataupun di dekat kamar mandi, ataupun musim penghujan seperti itu, kita bisa mengakali dengan memberi lampu kamar kita itu jangan kita matikan supaya suhu itu tetap hangat, seperti itu. Nah umpama leopard gecko jantan ini sehat, sperma oke, seperti itu, kita kawinkan dengan leopard gecko betina. Nah leopard gecko betina pastinya akan ngedong telur seperti itu, tapi suhu yang didapatkan leopard gecko betina itu malah suhunya itu kadang terlalu dingin bisa jadi, ataupun terlalu panas seperti itu bisa jadi. Itu akan ngefek pada metabolisme di dalam tubuhnya kawanku selama memproses telurnya nanti. Ibarat manusia, kalau manusia badannya itu dihangatkan terus kawanku pakai cabai, pasti jawabannya ada di kawanku sendiri. Kawanku akan kenapa? Pasti kawanku akan berteman dengan kamar mandi, seperti itu kawanku. Pasti keluarnya itu udah agak karuan seperti itu kalau udah terlalu panas, logikanya seperti itu kawanku. Lah jadi kurang lebihnya seperti itu. Bisa jadi kandang leopard gecko kita kekurangan ventilasi. Kekurangan ventilasi itu kawanku kita lubangi secukupnya. Nah kita lubangi kanan kirinya juga, jangan terlalu sedikit ya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit takutnya suhu itu tidak masuk. Kalau terlalu banyak takutnya ketika dingin kebanyakan yang masuk suhu dinginnya. Kita harus sedang-sedang sajalah kawanku, bisa apa namanya ya, bisa mengontrol dengan keadaan di kota kita sendiri. Nah jadi kita itu bisa lancar ternak leopard gecko. Oke kawanku, mungkin cuma itu penjelasan dari saya masalah kenapa telur leopard gecko clutch demi clutch itu mendapati apa namanya ya, penurunan. Bagus clutch kedua satu bagus, satunya jelek, clutch ketiga malah jelek semua kayak gitu. Oke, sekedar informasi untuk kawanku semuanya. Untuk 200 subscriber nanti saya akan adakan giveaway, dan hadiahnya pun juga akan saya berikan yang terbaik untuk 2 orang pemenang. Syaratnya cuma gampang kawanku, ketika nanti udah tiba di 200 subscriber saya akan adakan giveaway-nya. Nah giveaway-nya itu kawanku ini hadiahnya. Nah untuk 2 orang pemenang. Jadi untuk kawanku semuanya yang suka pada video saya, bantu share ke teman-temannya supaya segera mencapai 200 subscriber dan saya akan adakan giveaway untuk kawanku semuanya. Oke kawanku, hanya itu sekedar info dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan, apabila ada koreksi tolong dikoreksikan, seperti itu. Sebelum video ini saya akhiri, tidak ada salahnya kawanku semuanya seperti biasa bantu subscribe dan like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cendekiawan channel.
Salam pencinta Giko Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.